Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Maria Agnes Rusbitanenu, NIM 2020-02031, semester 6 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa tugas yang sudah saya buat dalam satu portofolio. Tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester pembelajaran tematik. Baik, langsung saja. Yang pertama, tentang analisis terpadu dan pembelajaran tematik pada kurikulum merdeka. Pembelajaran tematik terpadu yang diterapkan di sekolah dasar dalam kurikulum 2013 berlandaskan pada Permendikbud nomor 64 tahun 2013 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah yang menyebutkan bahwa sesuai dengan SKL atau standar kompetensi lulusan dengan SI atau standar ISI, maka prinsip pembelajaran yang digunakan dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu. Pembelajaran tematik terpadu menyajikan konsep-konsep dari berbagai mata pelajaran yang terdapat pada kompetensi dasar dan juga keterampilan yang tergambar pada suatu proses pembelajaran. Implementasi yang diharapkan akan mengembangkan berbagai sikap yang merupakan cermin dari kompetensi inti 1 dan kompetensi inti 2. Lanjut ke materi yang kedua tentang analisis pembelajaran tematik dan implementasinya pada kurikulum merdeka. Teman-teman, salah satu model implementasi kurikulum merdeka yaitu dengan menggunakan kurikulum merdeka mandiri belajar. Kurikulum tersebut menggunakan gabungan dari kurikulum 2013 dengan kurikulum merdeka sebagai acuan belajar anak. Alur implementasi mandiri belajar dalam kurikulum merdeka yang memberikan dampak bagi lembaga pendidikan khususnya pada sistem pembelajaran. Analisis pembelajaran tematik dalam implementasinya pada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan konsep kurikulum yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 2001. Konsep ini memberikan kebebasan bagi sekolah untuk menentukan materi pembelajaran yang akan disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan siswa serta konteks lingkungan. Pembelajaran tematik dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran dengan mengintegrasikan materi beberapa pembelajaran dalam suatu tema atau topik pembahasan. Baik, yang ketiga, analisis buku guru dan buku siswa. Buku guru dan buku siswa saling berhubungan sehingga proses analisis dapat dilakukan secara simultan. Dalam pelaksanaan pembelajaran tematik, ada beberapa muatan pembelajaran yang dipadukan. Dalam menganalisis buku guru, aspek yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kesesuaian dengan SKL atau standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga, kesesuaian dengan KI atau kompetensi inti. Yang keempat, kecakupan materi ditinjau dari cakupan konsep materi atau esensial dan alokasi waktu. Yang kelima, kedalaman materi dan pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Yang keenam, informasi pembelajaran sesuai dengan standar proses belajar. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedelapan, informasi tentang pendekatan penerapan saintifik. Yang kesembilan, instrumen penilaian autentik dan bahan remedial teaching. Sedangkan dalam menganalisis buku siswa yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, kesesuaian dengan SKL atau standar kompetensi lulusan. Yang kedua, kesesuaian dengan KD atau kompetensi dasar. Yang ketiga, kesesuaian dengan KI atau kompetensi inti. Yang keempat, kecakupan materi yang ditinjau dari cakupan konsep materi atau esensial dan alokasi waktu. Yang kelima, kedalaman materi dan pengayaan yang ditinjau dari pola pikir keilmuan dan karakteristik siswa. Yang keenam, informasi pembelajaran sesuai dengan standar proses. Yang ketujuh, informasi keterpaduan penerapan model pembelajaran tematik terpadu. Yang kedelapan, tentang pendekatan penerapan saintifik. Yang kesembilan, penilaian autentik yang tersedia di dalam buku siswa. Yang kesepuluh, interaksi antara guru dengan orang tua.
Baik teman-teman, lanjut ke materi yang berikut tentang analisis perencanaan pembelajaran di sekolah mitra. Rencana pembelajaran merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pendidikan, karena dengan rencana pembelajaran yang baik, guru akan lebih mudah melakukan proses pembelajaran dengan siswa, dan siswa juga akan lebih terbantu dalam proses belajar. Rencana pembelajaran meliputi rencana jangka 1 semester dan rencana jangka 1 tahap pembelajaran pada satu mata pembelajaran tertentu yang sekurang-kurangnya memuat capaian pembelajaran, materi ajar, metode pembelajaran, sumber belajar, dan hasil belajar. Rencana pembelajaran menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Melalui perencanaan yang maksimal, seorang guru dapat menentukan strategi apa yang digunakan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Perencanaan dapat menghindarkan kegagalan pada pembelajaran. Ya, kita lanjut ke materi yang berikut tentang analisis penilaian pembelajaran di sekolah mitra. Penilaian yang dilakukan di sekolah mitra terdiri atas 2 jenis penilaian, yaitu tes dan non-tes. Penilaian tes dilakukan berdasarkan LKPD atau lembar kerja peserta didik, sedangkan penilaian non-tes dilihat dari tingkah laku peserta didik. Rencana pembelajaran penilaian juga merupakan suatu proses yang dilakukan melalui perencanaan, pengumpulan informasi, pelaporan, dan pengumpulan tentang hasil belajar siswa yang dilakukan dengan 4 cara. Antara lain, yang pertama, melihat kompetensi yang ingin dicapai pada kurikulum. 2. Memilih alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Yang ketiga, mempertimbangkan kondisi anak manakala penilaian sedang berlangsung. Yang keempat, penilaian dilakukan secara terpadu dengan kegiatan belajar mengajar. Yang keenam, memberikan petunjuk secara jelas dalam melaksanakan penilaian dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh, membuat kriteria penskoran secara jelas sehingga tidak menimbulkan multitafsir. Yang kedelapan, menggunakan berbagai bentuk dan alat untuk menilai beragam kompetensi. Yang berikut, untuk menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun non-tes, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, menelaah kurikulum dan buku pembelajaran agar dapat menentukan lingkup pertanyaan, terutama materi pembelajaran baik luasnya maupun kedalamannya. Yang B, merupakan tujuan interaksional khususnya sehingga jelas betul abilitas yang harus dinilai. Yang berikut, membuat kisi-kisi atau blueprint alat penilaian. Yang berikut, menyusun atau menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat. Yang berikut, membuat dan menentukan kunci jawaban soal. Baik, itu sedikit penjelasan tentang analisis penilaian pembelajaran di sekolah mitra. Lanjut di materi yang berikut tentang perencanaan dan penilaian pembelajaran tematik di sekolah dasar. Standar penilaian pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah dalam suatu pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah. Untuk pembelajaran tematik, penilaian harus dilakukan per mata pelajaran. Pada pembelajaran tematik ini, guru harus menjelaskan lebih detail. Pembelajaran tematik sangat berbeda dengan kurikulum Merdeka Belajar, di mana siswa sendiri yang mencari tahu sendiri jawaban dibandingkan gurunya. Media atau sarana prasarana yang dibutuhkan guru saat memberikan pembelajaran di kelas itu masih sangat kurang. Penilaian di kelas dilakukan oleh guru untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosis kesulitan belajar, memberikan umpan balik dan perbaikan proses pembelajaran, dan penentuan kenaikan kelas. Penilaian pembelajaran tematik merupakan usaha untuk mendapatkan informasi secara berkala, berkesinambungan,
menyeluruh tentang proses atau perkembangan yang telah dicapai baik berkaitan dengan proses maupun hasil pembelajaran. Baik teman-teman, itu saja penjelasan dari saya tentang analisis terpadu pembelajaran tematik pada kurikulum merdeka, analisis pembelajaran tematik pada implementasinya pada kurikulum merdeka, analisis buku guru dan buku siswa, analisis perencanaan pembelajaran di sekolah mitra, analisis penilaian pembelajaran di sekolah mitra, dan yang terakhir tentang perencanaan dan penilaian pembelajaran tematik di sekolah dasar. Baik teman-teman, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dari tempat ini saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.